Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Trisno Sandras Tumorang, NIM 2004112365. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem osmoregulasi dan sistem orgamental pada ikan. Ikan merupakan organisme yang hidup di air. Sebagian besar ikan melakukan semua kegiatannya di dalam air, itulah ikan. Pada ikan hidup di laut maupun di air tawar, terdapat perbedaan konsentrasi garam antara air yang terdapat dalam tubuh ikan dan air yang terdapat di luar tubuh ikan. Pada ikan air tawar, konsentrasi garam di dalam tubuh ikan lebih tinggi daripada kadar garam pada air di luar lingkungannya. Sebaliknya, pada ikan yang hidup di air laut, kadar garam di air jauh lebih tinggi daripada di dalam tubuh ikan tersebut. Untuk menjaga agar kadar garam di dalam tubuh ikan tidak menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka ikan mempunyai sistem yang dinamakan dengan sistem osmoregulasi. Dengan adanya sistem ini, kadar garam dalam cairan tubuh ikan serta jumlah cairan tubuh ikan itu sendiri akan mempertahankan stabil sehingga ikan dapat bertahan hidup dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem osmoregulasi pada ikan air tawar yang saya tadi sudah jelaskan sebagian, yaitu pada ikan air tawar jumlah kadar garam di dalam tubuh ikan lebih tinggi daripada kadar garam di luar tubuh ikan. Ini dapat kita logiskan karena air tawar itu kadar garamnya tidak ada atau dalam jumlah yang rendah. Pada ikan air tawar, konsentrasi garam dalam tubuh ikan lebih tinggi daripada konsentrasi garam pada air di luar tubuh ikan yang sudah saya jelaskan tadi. Karena insang serta kulit ikan bersifat semi-permeabel, maka terjadi proses difusi air, di mana konsentrasi garam yang rendah masuk ke dalam tubuh ikan. Ikan air tawar tidak minum dengan banyak. Inilah yang membedakannya dengan ikan air laut. Ikan air tawar minumnya sangat sedikit untuk mempertahankan kadar garam dalam tubuhnya. Pada insang ikan air tawar, terdapat sel klorid yang berfungsi untuk mengambil garam-garam dari air dan memasukkannya ke dalam tubuh ikan. Sedangkan glomerulus pada ginjal berfungsi untuk menyaring air yang masuk tetapi mempertahankan kadar garam-garam yang tidak banyak yang terbuang. Karena kulit dan insang ikan bersifat semi-permeabel, maka terjadi proses osmosa, di mana air dengan konsentrasi garam yang kecil akan keluar dari tubuh ikan. Bila ini terjadi terus-menerus, maka ikan akan mengalami dehidrasi dan akhirnya mati. Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi, maka ikan melakukan osmoregulasi. Pada proses osmoregulasi ini, kadar air dalam tubuh ikan mempertahankan agar tidak berkurang, sementara kadar air dipertahankan agar tidak berlebihan. Pada ikan yang hidup di laut, pada insang juga terdapat sel klorid, tetapi berfungsi sel ini berlawanan dengan sel klorid pada ikan air tawar. Ini juga sebagai perbedaan pada sistem osmoregulasi pada ikan air laut dan ikan air tawar. Pada ikan air laut, sel kloridnya pada insang berfungsi untuk menyeleksi garam untuk mencegah agar garam-garam tidak masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, tadi pada ikan air tawar, sel klorid tersebut akan menyaring dan memasukkannya ke dalam tubuh. Tapi dalam sistem osmoregulasi ikan air laut, sel klorid tersebut berbeda fungsi. Dia akan membuang garam-garam agar tidak masuk ke dalam tubuh ikan tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang sistem osmoregulasi pada ikan air laut. Tadi sudah saya jelaskan juga sebagian mengenai pada ikan air laut, kadar garam dalam tubuh ikan lebih sedikit daripada kadar garam dari luar tubuh ikan. Ini juga dapat kita logiskan karena kadar garam pada air laut itu sangat tinggi. Jadi ikan akan terus melakukan meminum air laut tersebut agar kadar garam dalam tubuhnya stabil terus. Pada ikan air tawar, ikan ini dalam kondisi hipertonik terhadap lingkungannya. Nah, pada sistem osmoregulasi pada ikan air laut, dia bersifat hipotonik. Ini disebabkan oleh kadar garam antara tubuh ikan dan lingkungannya. Tadi kadar garam dan
dalam tubuh dan kadar garam di luar tubuh ikan itu berbeda-beda. Nah, ada lagi satu sistem, yaitu sistem osmoregulasi pada ikan hiu. Ini sistem osmoregulasinya seimbang, yaitu kadar garam antara luar tubuh ikan dan kadar garam antara tubuh ikan itu hampir sama. Ini terjadi karena urea dan senyawa nitrogen tersebut dihasilkan oleh hati dan hanya sedikit yang terbuang lewat urin. Proses penyaringan darah di ginjal ikan tetap dilakukan, tetapi bagian khusus dari tubular ginjal yang mampu menyerap kembali urea dan senyawa lain tersebut. Hasil serapan ini kemudian dikembalikan lagi ke dalam darah. Salah satu bentuk senyawa nitrogen yang terdapat diserap oleh ginjal ikan hiu adalah TMAO, yaitu trimethyl oksida. Ikan salmon pada ukuran panjang tubuh 10-15 cm mulai menyesuaikan diri untuk hidup di air yang salinitasnya tinggi. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai ikan-ikan yang bersifat diadromus dan euhalin. Beberapa jenis ikan mampu hidup di dua lingkungan yang berbeda, yaitu air tawar dan air laut. Ikan yang bersifat diadromus ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu anadromus. Anadromus ini sendiri yaitu menetas di air tawar dan kemudian pindah ke laut untuk mencari makan dan tumbuh. Ikan kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Begitulah siklusnya. Untuk siklus ini yang bersifat anadromus. Contoh ikan ini adalah ikan salmon. Yang kedua adalah katadromus, yaitu menetas di air laut dan pindah ke air tawar untuk makan dan tumbuh. Pada waktu bereproduksi, ikan ini kembali ke air laut lagi. Pada ikan-ikan diadromus ini, kemampuannya untuk hidup di air dan salinitas yang berbeda tergantung dari tahapan dalam hidupnya. Proses perkembangan kemampuan osmoregulasi ini seiring dengan proses perubahan fisiologi dan morfologi. Ikan ini tidak dapat bolak-balik dari air tawar ke air laut atau sebaliknya, tetapi ikan dalam tahap perkembangan tertentu hanya dapat hidup di lingkungan yang tertentu pula, misalnya ikan salmon. Selanjutnya saya akan menerangkan sistem urogenital. Organ tubuh utama yang berperan dalam proses ekskresi adalah ginjal, sama dengan manusia. Biasanya ginjal pada ikan, baik yang hidup di air laut maupun di air tawar, berkaitan dengan sistem reproduksi ikan tersebut. Selain itu, ginjal juga berfungsi sebagai organ hemopoietik yang berperan dalam pembentukan darah pada ikan. Ginjal pada ikan ada sepasang, terletak memanjang di bagian dorsal rongga tubuh ikan, di sebelah ventral dan vertebrae. Struktur ginjal ini lunak dan berwarna merah tua. Pada bagian depan ginjal biasanya terdapat alat untuk memproduksi serta jaringan limfoid dan jaringan hemopoietik yang tadi berfungsi untuk menghasilkan darah juga. Sedangkan pada belakang berfungsi untuk sistem ekskresi saja. Ginjal pada ikan tersusun dari unit-unit yang disebut dengan tubulus ginjal dan nefron. Sedangkan nefron itu sendiri terdiri dari korpuskula ginjal dan tubula, yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin. Korpuskula ginjal berbentuk seperti mangkuk dan tersusun dari kapsul Bowman yang berdinding double serta glomerulus. Korpuskula ginjal ini yang berperan sebagai alat penyaring yang mampu memisahkan materi-materi cair yang tidak bermanfaat dalam tubuh ikan dan kemudian mengalirkannya ke tubula dan nantinya dibuang dalam bentuk urin. Selain ikan-ikan yang bersifat diadromus, terdapat pula ikan-ikan yang bersifat euhalin atau ikan-ikan yang dapat berpindah dari lingkungan laut ke air tawar atau sebaliknya. Ikan-ikan jenis ini mempunyai toleransi yang sangat besar terhadap perubahan salinitas lingkungan. Biasanya, ikan ini mampu menyesuaikan mekanisme osmoregulasi dengan cepat, yang sesuai dengan kecepatan mereka dalam berpindah habitat. Pada ikan hiu, Archaeopteryx juga berfungsi sebagai saluran sperma, sedangkan pada ikan bertulang sejati, ginjal menyatu di bagian belakang. Pada ikan jantan, bagian depan ginjal berbagi saluran dengan testes yang berfungsi sebagai transportasi sperma. Secara umum, cara kerja ginjal adalah sebagai berikut. Darah dari aorta dorsal dibawa ke ginjal lewat arteri ginjal. Kemudian, darah disaring melewati kapiler pada glomerulus dan melewati kapiler di sekitar tubulus. Materi-materi cair yang tidak berguna akan dibuang lewat tubula ginjal, sedangkan darah yang sudah bersih akan meninggalkan ginjal lewat vena ginjal. Demikianlah presentasi saya seputar mengenai sistem urogenital dan sistem osmoregulasi pada ikan. Terima kasih.